Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Andrianto, NIM 2019 0430 252. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu skolastik dan merkantilisme. Apa itu skolastik? Skolatisisme adalah nama sebuah periode pada abad pertengahan yang dimulai sejak abad ke-9 hingga abad ke-15. Masa ini ditandai dengan munculnya banyak sekolah, dalam bahasa Latin sekolah, yang berbasis keagamaan. Setelah meninggalnya Raja Romawi pada akhir abad ke-5, periode panjang sekuler menjadi menurun, dan muncul ajaran Islam pada tahun 700 Masehi. Ajaran Islam mengajarkan tentang kepemimpinan, organisasi, pemerintahan, perbaikan sosial dan kualitas hidup, pengetahuan, pengobatan, dan filsafat. Sementara itu, dunia barat mengalami masa yang disebut Dark Age. Pengaruh Islam merambah dunia termasuk para pemikir Islam. Kontribusi penting dari pengaruh Islam adalah membawa kembali pemikiran-pemikiran Aristoteles pada dunia barat. Hal tersebutlah yang melatar belakangi ekonomi aliran skolastik. Tokoh-tokoh skolastik. Tokoh-tokoh yang berasal dari aliran ini antara lain Peter Aberlardus, Saint Albertus Magnus, Saint Thomas Aquinas, William Ockham, Nicholas Kokesus. Peter Aberlardus, ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dari sastra romantik, sekaligus sebagai rasionalistik, artinya peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Iman harus mau didahului oleh akal. Yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. Aberlardus berpendapat bahwa berpikir itu berada di luar iman atau di luar kepercayaan. Karena itu, berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Albertus Magnus, pemikirannya yang paling penting adalah tentang labor and expenses. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah mengenai harga yang adil dan pantas atau just price, yakni harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga kerja yang dikorbankan dalam memproduksi suatu komoditi, sehingga harus ada keterkaitan antara harga dengan masalah etika. Thomas Aquinas, dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica, Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pandangan tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya. William Ockham, pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang dan kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan yang tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui lewat intuisi, bukan logika. Nicholas Kokesus, menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera, kita akan mendapatkan pengetahuan benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal, kita mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Pemikiran skolastik. Metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses deduktif, dan logika dari pengalaman manusia dengan didasari kejujuran dan kewenangan. Periode skolastik. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal berlangsung dari tahun 800 hingga 1200 Masehi. Skolastik puncak berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300 Masehi. Dan skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 hingga 1450 Masehi. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia dan pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai ada kebangkitan. Skolastik puncak.
Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300. Berikut ini pendapat faktor mengapa masa skolastik mencapai puncaknya. Yang pertama, adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina sejak abad ke-12 hingga abad ke-13, sehingga telah tumbuh ilmu pengetahuan yang lurus. Yang kedua, tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Yang terakhir, berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyak perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Skolastik akhir, masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnansi atau kemandekan. Sekian penjelasan saya tentang apa itu skolastik. Berikutnya merkantilisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatih Lafi. Nomor induk mahasiswa saya 2019 0430 241. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Daniel Andrianto. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu merkantilisme. Merkantilisme merupakan praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Beberapa tokoh merkantilisme. Yang pertama ada Jean Bodin, kedua ada Thomas Moon, yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert, yang keempat ada Sir William Petty. Sejarah merkantilisme. Pada awal periode modern, abad ke-16 hingga 18, ajaran ini sangat dominan diajarkan di seluruh sekolah di Eropa. Kebijakan ini untuk pertama kalinya memicu intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya. Pada masa ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Latar belakang merkantilisme. Adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Kemudian adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru, menyebabkan munculnya merkantilisme. Kebijakan yang lahir pada era merkantilisme. Dalam menjalani kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini melakukan banyak kebijakan-kebijakan seperti mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi, menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan, membatasi upah, dan lain-lain. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadi banyak peperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru dari Adam Smith. Istilah sistem dagang digunakan oleh kritikus terkemuka Adam Smith. Namun,
Istilah merkantilisme telah digunakan sebelumnya oleh Mirabeau. Banyak negara yang menerapkan teori ini. Salah satunya adalah Prancis, di mana saat itu Prancis merupakan ekonomi negara yang paling penting di Eropa. Raja Louis XIV dari Prancis mengikuti bimbingan Jean-Baptiste Colbert untuk mengendalikan keuangan negaranya. Demikian materi yang dapat saya dan Daniel sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.